Kita melihat profesor itu jatuh ke bawah, dan Arthur meletakkan pedangnya sambil berkata, "Terima kasih atas bimbingannya, Profesor." Tapi saat itu, dia melihat Putri Catelyn sedang berjalan pergi. Melihat itu, Arthur hendak menyusul dan memanggilnya. Namun tiba-tiba, Freyth datang dan berkata, "Arthur, aku mengakui bahwa aksi-aksimu sangat mengesankan, seperti yang aku harapkan dari rivalku." Arthur pun memuji Freyth juga. Mendengar itu, Freyth tertawa. Tak lama kemudian, Putri Catelyn datang dan bertanya kepada Arthur, "Ngomong-ngomong, menurutmu bagaimana penampilanku tadi?" Arthur menjawab, "Semua aksi kamu sudah tepat, tapi kesalahan terbesarmu adalah tidak melindungi dirimu sendiri di akhir." Mendengar itu, suasana menjadi sangat sunyi. Namun, kemudian Catelyn mengangguk dan pergi. Beberapa saat kemudian, Freyth juga pergi. Kini kita melihat Arthur sedang berjalan ke suatu tempat, tampak sedih. Sylvie bertanya, "Papa, kenapa? Ada apa, Papa?" Arthur menjawab, "Oh, tidak terlalu serius, Sylvie." Sambil berpikir bahwa atribut anginnya masih belum cukup baik. Dia harus berlatih lebih keras. Sambil memikirkan hal itu, ia pun masuk ke kelas berikutnya, yaitu dasar-dasar artificing. Kelas ini sangat besar. Arthur duduk di suatu tempat, dan tiba-tiba datang seorang siswa perempuan. Dia bertanya, "Boleh aku duduk di sini?" "Kalau kamu mengizinkan." "Kursi ini tidak ada yang menempati, kan?" Arthur mempersilahkannya duduk. Gadis itu mengucapkan terima kasih dan mulai berkata sesuatu. Arthur bertanya, "Apa tadi kamu bilang?" Gadis itu menjadi gugup, berpikir, dia pasti menganggap aku aneh. Tapi kemudian Arthur mengulurkan tangannya dan mengajaknya berkenalan. Gadis itu memperhatikannya, lalu mereka berjabat tangan. Arthur melihat ke arah tangan gadis itu, dan si gadis langsung malu, menarik tangannya, dan meminta maaf. Dia berkata, "Itu mungkin menjijikkan, ya?" Tapi Arthur menunjukkan tangannya dan berkata, "Tidak, itu benar-benar normal. Aku juga sering berlatih." Gadis itu menjawab, "Iya, kamu benar. Aku juga sering membuat banyak hal. Aku banyak berlatih. Itu sebabnya tanganku seperti ini." Tapi kemudian Arthur berkata, "Kalau aku berlatih bertarung, semakin aku kuat, semakin aku bisa mengalahkan musuhku. Tapi kamu, semakin kamu hebat dalam apa yang kamu lakukan, semakin banyak hal luar biasa yang bisa kamu ciptakan." Mendengar itu, gadis itu terkejut, lalu berkata, "Sudah lama aku tidak mendengar seseorang mengatakan hal seperti itu. Dulu, aku hanya pernah mendengarnya sekali di dalam proyeksi tampilan." Arthur pun merasa heran mendengarnya, memikirkan betapa muda usianya saat membuat hal seperti itu. Gadis itu kemudian menceritakan semuanya tentang dirinya. "Menurutmu, ini kan akademi sihir? Di sini kabar bisa menyebar lewat angin." Kemudian, profesor kelas itu datang. Ternyata dia adalah Profesor Gideon, yang begitu datang langsung memperhatikan Arthur, berpura-pura tidak tahu bahwa Arthur akan datang. Dia pun mulai membanggakan dirinya sendiri, menceritakan semua hal yang pernah ia buat dan lakukan. Namun, tiba-tiba muncul sesuatu menuju ke arah Arthur. Sylvie melihatnya dan sangat terkejut. Ternyata, yang datang adalah makhluk mirip burung hantu, Bone milik Gideon. Sylvie tampak marah dan berkata, "Papa, ini berbahaya." Gideon berkata, "Oh, sepertinya kamu tidak akan bisa mengikuti kelas ini. Makhluk itu adalah Bone milikku yang datang untuk memanggilmu. Ayo, ikut dan lihat." Arthur pun berdiri dan berjalan pergi. Namun di belakang, Sylvie dan Bone tersebut masih tampak saling menantang. Saat Arthur sampai, dia melihat Putri Catelyn baru saja keluar dari ruangan direktur. Arthur hendak memanggilnya, tapi dia bahkan tidak melihat ke arahnya. Arthur pun menjadi khawatir, takut kalau para profesor sedang marah. Ketika Arthur masuk, dia memang melihat bahwa profesor terlihat marah. Tapi saat ia duduk, dia langsung mengaku, "Ya, aku telah melakukan kesalahan karena menyerang profesor. Jika harus bertanggung jawab, aku akan menerimanya." Namun Cynthia berkata, "Tidak perlu, Arthur. Aku tidak memanggilmu ke sini karena itu. Aku ingin kamu menjadi pengajar kelas itu. Ajarlah kelas manipulasi mana." Awalnya Arthur bingung,
Tidak tahu kepada siapa Cynthia sedang bicara. Tapi kemudian Cynthia menjelaskan bahwa dia memang sedang bicara kepadanya. Arthur bertanya, "Apa yang dikatakan oleh Kathleen padamu sampai kamu memutuskan begini?" Cynthia menjawab, "Astaga, begitu datang kamu langsung memanggil Putri Sapin dengan nama depannya? Arthur, jangan sampai karena dirimu, dua kerajaan berperang." Arthur tertawa dan berkata, "Sudahlah, lupakan lelucon itu. Jadi, apa maksudmu sebenarnya? Bagaimana aku bisa menjadi profesor? Aku bahkan baru datang hari ini. 1 hari pun belum habis di akademi ini." Cynthia menjelaskan dengan baik bahwa karena Arthur telah mengalahkan profesor sebelumnya, maka jika profesor itu layak mengajar, maka Arthur pun bisa. Lagi pula, dia hanya akan menjadi pengajar biasa atau berlevel rendah. Arthur menjawab, "Orang tua dari anak-anak yang belajar di sini pasti tidak akan setuju." Namun Cynthia berkata, "Itu tugasku, dan kalau akademi ini milikku, maka aturannya pun milikku." Kamu ingat kan, aku adalah direktur akademi ini? Mendengar semua itu, Arthur akhirnya tidak bisa menolak dan berkata, "Baiklah, aku akan coba." Beberapa saat kemudian, Arthur pergi. Cynthia dan Bonds-nya melihatnya. Cynthia berkata, "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dimiliki anak ini, tapi bernegosiasi dengannya lebih sulit daripada dengan keluarga kerajaan. Sangat sulit. Bagaimana menurutmu, Avier?" Mendengar itu, Bonds-nya yang bernama Avier berkata, "Dia berbeda. Jangan anggap Arthur Lewin hanya sebagai anak-anak. Baik kecerdasan mental maupun kedewasaan emosionalnya berada di level yang sangat tinggi, bahkan melampaui apa yang bisa kita lihat." Cynthia lalu bertanya, "Bagaimana kamu bisa sangat yakin?" Avier menjawab, "Karena Bond-nya, rubah putih itu, wujud sejatinya adalah seekor naga." Mendengar itu, Cynthia benar-benar terkejut. "Apa yang kamu katakan?" Avier menjawab, "Menurutku, saat dia berkembang sepenuhnya nanti, kekuatanku tidak akan ada apa-apanya di hadapannya. Aku bukan siapa-siapa dibandingkan dia." Cynthia, jangan pernah membuatnya menjadi musuhmu. Jika kamu memperlakukannya dengan kepercayaan dan rasa hormat, dia akan menjadi sekutu terhebatmu. Tapi jika kamu mengkhianatinya, dia bisa membawa kehancuran bagi seluruh benua ini. Kemudian Arthur pergi. Tak lama setelah itu, dia datang sambil membawa makanan. Dari kejauhan, Elza memanggilnya. Di samping Elza ada seorang gadis bernama Charlotte. Elza memperkenalkannya kepada Arthur. Arthur menyapa, "Hai." Lalu beberapa saat kemudian bertanya kepada Elza tentang kelasnya. Arthur berkata bahwa semuanya berjalan cukup baik. Saat Elza bertanya padanya, Arthur menceritakan bahwa ia telah mengalahkan profesornya, dan kini dirinya sendiri sudah menjadi profesor. Mendengar itu, Elza sangat terkejut dan mulai menunjukkan ketertarikan untuk mengikuti kelasnya. Beberapa saat kemudian, Elza mengatakan bahwa Charlotte dan Bo sedang berpikir untuk pergi berbelanja. Ia bertanya, apakah Arthur akan ikut? Bahkan Charlotte pun berkata, Iya Arthur, kamu juga ikut kami, ya?" Namun Arthur menolak karena ia memiliki beberapa kelas. Mendengar itu, Elza berkata, "Oh, berarti hanya kita saja yang pergi, Charlotte." Tapi Charlotte beralasan dan pergi dari sana. Arthur langsung memahami segalanya, namun Elza berkata, "Mungkin dia punya urusan penting." Lalu ia bertanya, "Ngomong-ngomong Arthur, menurutmu bagaimana tentang ini?" Arthur menjawab, "Oh, Elza, menurutku kamu bisa melakukan lebih baik lagi." Beberapa saat kemudian, kita melihat Arthur keluar dari kelas. Semua murid mulai memperhatikannya. Tapi dari kejauhan, kita melihat Pangeran Curtis dan Clary memanggilnya. Arthur mendekat, dan saat sampai, Clary langsung memegang tangannya dan berkata, "Dengar, ayo kita mulai akui komite kita, oke?" Saat itu, Tessia dan yang lain juga keluar. Tessia melihat Arthur dan tersenyum, tapi kemudian melihat Clary bersamanya. Clary menyapanya dengan, "Hai!" Namun melihat itu, Tessia langsung marah dan pergi sambil mengabaikannya. Clary tak mengerti. Mungkin menurutnya suasana hati Tessia sedang buruk. Tapi Arthur berpikir, semuanya ini terjadi karena kamu. Lalu seseorang lewat di samping Arthur,
dan membuatnya sangat terkejut karena ternyata orang itu adalah Locus Vegas. Melihatnya, semua kenangan tentang dirinya muncul kembali, semua yang membuat Arthur marah. Mereka pun saling menatap. Kemudian, dari atas, seorang profesor muncul mengendarai seekor burung raksasa. Ia perlahan turun ke bawah dan memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Profesor Glory dari tim mekanika pertarungan. Saat ia mulai berbicara dengan semua orang, Arthur mencoba melihat atributnya, namun ia langsung memblokirnya sepenuhnya. Arthur terus menatapnya dan berpikir bahwa ia menyembunyikan level kekuatannya. Tapi kenapa? Tiba-tiba, dengan senyuman, ia datang mendekati Arthur dan memberitahu semua orang tentang dirinya. Ia berkata bahwa Arthur kini adalah rekan barunya. Semua orang tidak mengerti apa maksud dari rekan. Kemudian, ia bercanda dan berkata, hari ini dia mengalahkan profesornya di kelas, dan sekarang dia menjadi profesor di kelas itu. Mendengarnya, semua murid mulai membicarakan tentang Arthur. Arthur merasa bahwa Profesor Glory menargetkan dirinya. Namun, Profesor Glory menyuruh semua orang diam. Tapi murid-murid tidak mau diam. Semua mulai marah dan berkata, banyak dari kami juga bisa mengalahkan petualang seperti itu. Kini semua orang memandang Arthur seolah ingin memangsanya hidup-hidup. Profesor itu lalu berkata, bagaimana kalau kalian semua melakukan tes melawan Arthur? Tapi Arthur menolak dan berkata, tidak perlu melakukan ini. Namun, ia terus dihasut dan Glory berkata, ayo Arthur, iya, kamu mungkin siswa tahun pertama, tapi di sini tidak ada perlakuan khusus. Kamu harus membuktikan dirimu jika benar-benar ingin menjadi seorang profesor. Semua murid kini menjadi antusias. Lalu Pangeran Curtis berkata, bagaimana jika kita lakukan pertarungan tiruan antara dua tim? Maksudku, kami dari komite disiplin bertarung melawan satu tim lain. Kita bertiga akan bertarung. Ini juga akan membantu kita memahami bagaimana kerja sama tim berjalan. Profesor sangat menyukai ide ini. Lalu dari sisi lain, kita melihat Clive dan Tessia. Clive berkata, Profesor, aku dan Putri Tessia bisa menjadi satu tim dan bertarung bersama. Tessia terkejut mendengarnya, mungkin karena ia ingin bertarung di pihak Arthur. Profesor berkata, wah, ini semakin menarik. Tapi bukankah ini sedikit tidak adil? 3 orang dari komite disiplin dan hanya 2 dari dewan murid. Namun tiba-tiba, Locus mengangkat tangannya dan berkata bahwa ia ingin bertarung. Mendengarnya, sang profesor semakin senang. Lalu kita melihat Locus melewati Arthur dan berkata, jadi kamu yang mencuri tempatku. Arthur menjawab, tempat ini sejak awal bukan milikmu. Dan sekarang kedua tim pun bersiap. Arthur sedang bersiap ketika Tessia mendekatinya. Arthur berkata, oh, Putri Tessia datang untuk membantuku, ya? Namun ia menyuruhnya untuk tidak bertingkah terlalu formal. Tessia berkata bahwa ia tidak suka seperti ini. Ia tidak suka berpura-pura seolah-olah tidak mengenal Arthur. Tapi Arthur berkata bahwa ia tidak peduli lagi. Kamu bisa bersikap seperti biasa. Namun saat itu, Tessia merasakan bahwa Arthur sedang menyembunyikan sesuatu. Arthur menutup mulutnya dan berkata, ya, aku memang menyembunyikan beberapa hal yang tidak ingin orang tahu. Seperti bonku, atributku. Saat itu profesor datang, dan mereka pun segera berpisah. Saat Tessia hendak pergi, Arthur berkata, Tessia, ayo kita berikan yang terbaik. Mendengar itu, Tessia tersenyum senang. Kini semua orang telah bersiap. Kedua tim saling berhadapan. Lalu Profesor Glory mulai menjelaskan aturan. Waktu pertandingan adalah 30 menit. Setelah itu akan ada sedikit analisis tentang apa saja yang berjalan baik dan apa yang buruk. Sebenarnya, tim DC memiliki handicap karena Pangeran Curtis dan Clary keduanya adalah penyihir hebat yang telah menerima pelatihan luar biasa. Mereka jauh lebih hebat dibandingkan tim SC, dan karena itu, handicap dalam tim ini adalah Arthur. Ia akan dianggap sebagai raja dari tim tersebut, yang artinya jika ia dikalahkan, maka tim DC akan kalah. Dan alat-alat yang kalian pakai di tubuh kalian ini adalah untuk mengukur kerusakan. Jika kerusakan sudah cukup banyak, maka alat ini tidak akan mampu menahannya lagi dan akan mulai berbunyi. Jika kalian tetap tidak berhenti, alat itu bahkan bisa meledak.
Jika ada yang melakukan itu, maka aku akan langsung melarangnya mengikuti kelas ini. Jadi, tanpa menunggu lebih lama, mari kita mulai pertarungannya. Pertarungan pun dimulai. Clara langsung berlari mengejar Clive, dan di sisi lain, kita melihat Pangeran Curtis sedang mengejar ke arah Kesia. Arthur melihat ini dan berpikir, Curtis memang kuat, tapi dia tidak akan bisa mengalahkan Tesia. Tapi ya, setidaknya dia bisa menahannya sebentar. Tiba-tiba, Lucas muncul di hadapannya sambil tertawa. Melihat itu, Arthur berpikir, kupikir orang ini akan berubah sedikit setelah datang ke Akademi Cyrus, tapi ternyata tidak. Dan saat itu juga, ia mulai maju. Lucas lalu berkata, "Hei, kenapa kau lama sekali? Apa kau sudah ketakutan? Kalau kau kalah dariku, reputasimu akan hancur." Tapi saat itu, Arthur melihat ke atas. Profesor Glory sedang mengawasi semuanya. Ia berpikir, jadi kalian ingin menonton pertunjukan, ya? Dan saat itu juga, ia melepaskan tekanannya, yang membuat semua orang kembali terkejut hebat. Namun, Arthur dengan amarah itu mulai maju sangat cepat ke arah Lucas. Melihat itu, Lucas menjadi ketakutan, dan dengan gemetar mengucapkan mantranya, "Manifest and burn, obey my command." Saat itu juga, sihirnya mulai aktif dan terlihat penghalang di sekelilingnya. Sementara itu, Arthur dengan sihir anginnya sedang melesat sangat cepat ke arah Lucas, namun api Lucas seakan mulai menangkapnya. Secara perlahan, Arthur mulai menggunakan kombinasi sihir angin dan tanah untuk melindungi dirinya dari api Lucas. Tapi api Lucas tampak sangat kuat. Tak lama kemudian, terlihat banyak bola api di langit. Lucas mulai mengumpulkan semuanya dan membentuk satu bola api raksasa, lalu menjatuhkannya ke tanah. Arthur mulai menghindar satu persatu bola api itu, dan terus melaju. Melihat Arthur hanya bisa menghindar, Lucas tertawa dan berkata, "Apa? Hanya segitu saja? Baiklah, menarilah untukku." Saat melihat Arthur bertarung seperti itu, Sylvie bertanya, "Papa, kau tidak apa-apa, kan Papa?" Arthur menjawab, "Ya Sylvie, aku baik-baik saja. Bagaimana yang lainnya?" Sylvie menjawab sambil tertawa, "Mama sedang menang melawan Curtis, dan Claire juga sedang menang." Mendengar itu, Arthur berkata, "Aku mengerti. Tapi kalau ada yang aneh terjadi, beritahu aku." Sementara itu, Arthur terus maju sambil menghindari sihir api dari Lucas. Melihat penghalang Lucas, Arthur berpikir, kolam mana anak ini sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia terus maju, tapi Lucas kembali menyerangnya. Arthur bingung harus berbuat apa karena ia telah menyembunyikan dua atributnya. Artinya, ia hanya bisa bertarung menggunakan sihir angin dan tanah. Melihat Arthur seakan kalah atau mundur, Lucas berkata, "Aku senang tidak bergabung dengan komite disiplin. Karena jika aku harus bersaing dengan rakyat biasa sepertimu, yang tidak ada tandingannya denganku, mungkin aku akan keluar dari sekolah ini." Arthur mendengar itu, tapi ia tetap mencoba melakukan sesuatu. Saat itu, sebuah serangan Lucas mengenainya dan membakar sedikit tangannya. Meski begitu, ia tetap mencoba dan belum tahu harus bagaimana. Kemudian ia berpikir, tunggu, sihir angin biasanya berarti mengalirkan angin ke depan atau menarik angin ke belakang. Tapi bagaimana jika aku memanipulasi partikel udara? Kalau begitu, aku bisa menghilangkan apa yang membuat api menyala, yaitu oksigen. Dengan pemikiran itu, Arthur mulai maju ke arah Lucas. Lucas terus mengejek dan menyerang, tapi Arthur terus menghindar. Lalu, ia mulai menggunakan kekuatan khusus dari atribut anginnya yang tadi dipikirkannya. Sebuah lapisan udara tipis muncul di sekitar tubuhnya. Di sisi lain, di langit, Profesor Glory memperhatikan pertarungan antara Arthur dan Lucas. Melihat atribut Arthur, ia sangat terkesan karena untuk usianya, Arthur sangat kuat. Penghalangnya bahkan bisa bersaing dengan penyihir inti perak. Melihat itu, ia berkata, "Pasti dunia sedang berubah." Lalu ia berkata kepada Bonds-nya, "Sebentar lagi, orang tua seperti kita tidak akan dibutuhkan lagi." Namun, ia tetap melihat ke arah Arthur dan berpikir, "Arthur Lewin, entah kenapa, meskipun kau memiliki dua atribut elemen, seranganmu tidak bervariasi. Tapi kau punya kendali gerakan yang sangat ketat.
Tapi tetap saja, aku belum terlalu terkesan. Tapi tekanan yang kau keluarkan, kehidupan seperti apa yang telah dia jalani sehingga memiliki tekanan seperti itu? Saat ia memikirkan semua itu, di sisi lain, Arthur mulai menarik sedikit udara ke dalam tubuhnya dan menciptakan lapisan udara tipis di sekeliling tubuhnya. Ia terus maju. Awalnya, Glory tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Arthur karena serangan api terlihat mengenainya. Namun, ia tetap berjalan maju. Ketika Glory memperhatikannya dengan seksama, ia akhirnya mengerti dan langsung menyuruh Bond-nya turun. Ia berpikir, monster kecil ini. Biasanya, penyihir angin hanya bisa mendorong atau menarik udara. Tapi sampai sekarang, belum ada penyihir yang bisa menarik oksigen dari paru-paru makhluk hidup. Dan karena alasan itulah, orang hanya bisa memanipulasi udara di sekitar atau di dalam tubuh. Tapi bisa melakukan ini di usia semuda ini sangatlah mengesankan. Dan untuk melakukannya dibutuhkan konsentrasi yang tinggi. Tapi melakukannya di tengah pertarungan, itu sangat-sangat mengesankan. Arthur terus maju. Tak satu pun serangan Lucas yang mengenainya, meski pakaiannya mulai rusak. Sambil terus melaju, Arthur berpikir, apakah aku bisa menembus penghalang Lucas? Di sisi lain, Lucas melihat Arthur yang semakin mendekat dan ketakutan. Lalu ia memanggil pelindungnya, yaitu Guardian-nya. Saat itu, kita melihat sebuah Guardian api raksasa atau monster muncul. Arthur melihatnya dan tersenyum sambil berpikir, akhirnya dia mencapai batasnya. Arthur pun bersiap untuk bertarung, tapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Ia berkata kepada Sylvie, "Sylvie, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba sangat panik?" Sylvie menjawab, "Papa?" Arthur melihat ke sekeliling. Di sisi lain, monster itu sedang mencoba menyerangnya, tapi Arthur terus menghindar sambil melihat sekeliling. Kemudian, ia melihat Profesor Glory yang sedang berlari ke arahnya sambil berteriak, "Tidak!" Arthur melihat Guardian Lucas akan menyerangnya, tapi ia tetap tenang. Dan saat itu juga, waktu kembali berhenti. Protektor itu sudah sangat dekat dengannya. Ia pun berhenti di tempat. Di wajah Arthur, kita kembali melihat cahaya itu. Di sekelilingnya, api dan segala hal lainnya mendadak terhenti. Arthur perlahan-lahan maju karena ia sudah menghabiskan mananya untuk mempelajari serangan atau penghalang baru. Dan kini ia tidak punya banyak mana tersisa. Karena itu, ia tidak bisa melakukan banyak hal. Saat itu, di langit, terlihat Profesor Glory. Ia juga ikut terhenti. Melihat ini, Arthur langsung berlari ke depan. Di depan, kita melihat Pangeran Curtis dan Born Brawl-nya. Dari mulutnya terlihat seperti sinar yang akan ditembakkan, dan Pangeran Curtis berada dalam bentuk alat terbaiknya. Arthur melihat ke arah lain dan terkejut karena targetnya bukan siapa-siapa selain Tessia. Tessia hampir pingsan. Arthur tidak mengerti kenapa Tessia tidak membuat penghalang apapun. Tapi mungkin ini semua karena Beast Will-nya. Namun saat ini, semua itu tidak penting. Ia berlari ke arah Tessia dan berpikir bahwa ia tidak punya cukup mana untuk menghentikan serangan itu. Tapi ada satu jalan. Ia segera mendekati Tessia dan memeriksanya, lalu waktu kembali berjalan. Di belakangnya, terlihat api yang dilemparkan oleh Growl. Api itu datang ke arah mereka dan meledak di dekat mereka. Sekeliling menjadi gelap gulita. Kemudian kita diperlihatkan sedikit adegan masa lalu, ketika Pangeran Curtis dan Putri Tessia sedang bertarung. Putri Tessia sedang memikirkan Arthur, bagaimana ia akan bertarung melawan Lucas, dan heran mengapa Arthur tidak menggunakan dua atribut terkuatnya. Apakah dia akan baik-baik saja? Namun saat itu, Pangeran Curtis menyerang ke arah bos dan berkata, "Putri Tessia, ini tidak sopan. Sedang bertarung, tapi kau malah memperhatikan orang lain." Namun Putri Tessia juga menyerangnya, sehingga pangeran tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kita melihat Putri Tessia menang terlebih dahulu. Ia hendak maju menyerang dan melayangkan pukulan, tetapi ia merasakan sesuatu. Karena serangan itu, Pangeran Curtis terpental jauh dan membentur pohon. Namun saat itu, Growl datang dan menangkap atau menyelamatkannya. Kondisi Tessia semakin memburuk. Ia awalnya tidak mengerti apa yang salah dengannya. Ia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Di sisi lain, Pangeran Curtis kini naik ke atas Growl dan berkata, "Ayo,
Waktunya kita lakukan apa yang sudah kita latih. Ia telah berada dalam bentuk bistulnya. Tesia melihat keduanya. Melihat apa yang mereka lakukan. Ia menyadari bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang besar. Maka ia pun memunculkan ranting-ranting pohon. Tapi keduanya menghindari semuanya dan terus maju. Di sisi lain, Putri Tesia mulai menyadari bahwa semua ini mungkin terjadi karena inti miliknya. Mungkin hingga saat ini ia belum benar-benar berasimilasi dengan inti Elderwood Guardian-nya. Mungkin ia harus menyerah dalam pertarungan ini. Tapi lalu ia berpikir, tidak. Aku adalah presiden Dewan Siswa. Jika aku menyerah di sini, apa yang akan orang-orang katakan tentangku? Bahwa aku lemah? Tidak. Aku tidak mau itu terjadi. Ia mencoba membuat penghalang di sekelilingnya, tapi tetap tidak berhasil. Pangeran kemudian menyerang. Serangannya langsung mengenai sang putri. Tapi sebelum ia bisa melakukan sesuatu, kita melihat inti Elder Guardian itu mencengkeram dirinya dari dalam, menyebabkan ia perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Terjadi ledakan yang sangat besar di sana. Kembali ke masa kini, Profesor Glory melihat ledakan itu dan segera berlari ke arah sana. Begitu asap mulai menghilang, ia sangat terkejut melihat Arthur dan Tesia berada di sana. Namun Arthur berada di atas Tesia dan kondisinya sangat parah karena seluruh ledakan itu ia terima di tubuhnya sendiri. Saat itu muncul seseorang bernama The Gaul. Ia menyuruh orang lain untuk memanggil bantuan agar mereka bisa menolong mereka berdua. Namun ketika Profesor Glory melihat ke arah Arthur, ia merasa sangat terkejut dan berpikir, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagaimana Arthur bisa berada di sini? Adegan berganti. Arthur perlahan-lahan membuka matanya. Begitu terbuka, terlihat Sylvie di atasnya. Ia hendak mengatakan sesuatu, namun sebelum sempat bicara, Sylvie langsung memukul kepalanya dan berkata, "Papa itu idiot. Papa pikir Papa sangat kuat, tapi Papa hampir mati. Papa pikir Sylvie akan bagaimana kalau Papa tidak ada?" Mendengar itu, Arthur terdiam dan dengan bahagia berkata, "Maaf Sylvie, kamu benar. Aku sedikit gegabah, tapi aku janji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Sylvie pun menjawab, "Janji?" Namun saat itu terdengar ketukan di pintu. Ternyata itu Cynthia. Pertama-tama, ia menanyakan kondisi Arthur. Arthur pun menanyakan kabar Tesia. Cynthia berkata, "Ya, kabar baiknya. Kondisi Tesia lebih baik dari kamu saat ini." Tapi Arthur berkata bahwa Beast Will di dalam tubuh Tesia tidak bisa ditahan oleh tubuhnya. Mendengar ini, Cynthia bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Arthur menjawab, "Karena Beast Will itu aku yang memberikannya padanya. Aku harap aku tidak memberikannya. Mungkin semua ini tidak akan terjadi." Namun Cynthia berkata, "Tidak, ini semua salahku. Aku tahu dia sedang dalam proses asimilasi. Aku tahu di tahap ini dia bisa sangat lemah. Tapi aku tidak memberitahu Profesor Glory. Jika aku memberitahunya, mungkin semua ini tidak akan terjadi." "Tapi kamu tidak perlu khawatir," lanjut Cynthia. "Arthur, aku sudah menghubungi keluarga kerajaan, bahkan keluargamu juga. Mereka semua akan segera datang menjengukmu." Mendengar ini, Arthur mengucapkan terima kasih padanya. Setelah berbicara, Cynthia keluar dan bertanya, "Kamu yakin tidak mau masuk?" Saat itu kita melihat Tesia. Ia menjawab, "Tidak, belum saat ini. Aku rasa dia perlu istirahat dulu." Mendengar ini, Cynthia mengajaknya makan, dan mereka pun pergi. Tapi Tesia sempat menoleh ke arah pintu kamar Arthur. Kita melihat Arthur sedang tertidur. Keadaannya sangat buruk. Secara perlahan saat ia membuka mata, ia melihat keluarganya di hadapannya. Dan ia teringat saat pertama kali datang ke dunia ini dan melihat Alice serta Ray untuk pertama kalinya. Tapi kali ini, seluruh keluarganya ada di sana bersama Sylvie. Mereka semua bertanya kepada Arthur bagaimana keadaannya. Arthur menjawab bahwa ia sudah jauh lebih baik. "Maaf ya, gara-gara aku, kalian harus terus khawatir." Lalu Ellie berkata, "Kau terlihat sangat buruk, kakak." Arthur berterima kasih atas komentar jujurnya itu. Tapi Ray menambahkan, keadaan Ellie bahkan lebih buruk dari ibunya. Ia terus-terusan mengkhawatirkan kakaknya. Mendengar itu, Ellie memukul ayahnya.
Alice bertanya, "Ada apa, Nak? Kenapa kamu selalu terjebak dalam masalah seperti ini? Itu pun di hari pertama sekolahmu." Ray menimpali, "Sepertinya anak kita baru saja bertengkar di hari pertamanya." Arthur menjawab, "Ya, benar. Tapi kalian seharusnya melihat kondisi lawannya." Mendengar itu, Alice langsung panik dan berpikir mungkin lawan Arthur sudah mati atau ada yang terjadi hingga mereka harus bersembunyi. Melihat kondisi Arthur yang buruk, Ellie berkata, "Ibu, mereka cuma bercanda." Saat itu, Cynthia datang bersama orang tua Tessia dan Elder Farey. Melihat mereka, Alice dan Ray segera berdiri dan menyambut mereka dengan hormat. Namun ayah Tessia berkata, "Suatu kehormatan bagi saya. Sebenarnya saya sudah seharusnya bertemu dengan kalian sejak awal. Kalian adalah orang tua dari anak yang telah menyelamatkan putri kami. Bukan hanya sekali, tetapi 2 kali." Ibu Tessia juga menyambut Alice. Mereka kemudian berkenalan dengan Elder Farey. Saat itu, Tessia memperkenalkan dirinya kepada Alice dan Ray. "Saya hanya seorang teman." Mendengar kata teman, Ray dan Alice saling berpandangan, yang membuat Arthur berpikir, apa yang sedang mereka pikirkan sekarang? Alice menggenggam tangan Tessia dan berkata, "Kau tahu tidak, Arthur selalu bercerita banyak tentangmu." Tessia sangat senang mendengarnya. Alice lalu menambahkan, "Kamulah yang harus menjaga Arthur sekarang dan di masa depan juga." Mendengar itu, Tessia langsung gugup. Elder Farey menyapa Arthur dan berkata, "Hei bocah, bagaimana kabarmu?" Arthur menjawab, "Sedikit khawatir tentang apa yang sedang mereka bicarakan." Tapi Farey menenangkan, "Santai saja. Paling buruk, kau hanya akan jadi menantu saya." Mendengar itu, Tessia langsung menarik lengan kakeknya dan meminta maaf kepada Arthur karena sudah membawanya ke sana. Namun tiba-tiba Ellie berkata, "Jadi kaulah gadis yang membuat kakakku mempertaruhkan nyawanya." Tessia menanggapi dengan ramah dan menyapanya dengan baik, meskipun ia tampak berada di dunianya sendiri. Saat itu, Arthur berkata kepada Ellie bahwa gadis yang bersamanya adalah Tessia. Mendengarnya, Tessia terlihat sedikit gugup dan mengucapkan terima kasih. Mereka mengobrol dengan senyum, namun Ellie akhirnya tidak tahan dan bertanya, "Kakak, katakan padaku, siapa yang paling cantik di antara kami berdua?" Arthur menjawab, "Cantik? Kalian berdua terlihat seperti adikku." Lalu Arthur bertanya kepada Elder Farey tentang inti mana milik Tessia. Namun, Elder Farey justru bertanya balik, "Ngomong-ngomong bocah, bagaimana kau bisa mendapatkan inti dari Elderhood Guardian?" Arthur menjawab, "Ya tentu saja, aku mengalahkannya." Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, Cynthia membuka pintu dan berkata, "Kita semua sedang bersenang-senang di sini, tapi ada orang lain yang ingin bertemu denganmu." Pintu terbuka, dan mereka melihat Vincent, Tabitha, Glory, Putri Kathleen, dan lainnya masuk. Semua datang untuk menjenguk Arthur. Arthur kemudian menarasikan bahwa setelah keluarganya dan keluarga Tessia pergi, banyak orang datang satu persatu untuk menjenguknya. Ada yang datang untuk mendapatkan jawaban, dan ada juga yang benar-benar peduli padanya. Kita melihat tim DC, Putri Kathleen, bahkan Gideon juga datang menjenguk dan memberinya ramuan untuk diminum. Sebelum pergi, Gideon memberitahu bahwa ia telah membuatkan ruangan pelatihan untuk Arthur dan memintanya untuk mengeceknya nanti. Arthur bertanya, "Kau melakukan semua ini tanpa mengharapkan apapun dariku? Apa maksudnya?" Tapi Gideon menjawab, "Tidak ada maksud apapun. Kau hanya berutang padaku." Lalu ia langsung kabur. Tiba-tiba Arthur mendengar suara langkah kaki lagi, dan dengan kesal berkata, "Hei, kakek tua, kalau mau bicara cepatlah." Namun ternyata yang datang adalah Tessia. Arthur langsung mengkhawatirkannya, memikirkan apakah ia baik-baik saja. Tapi mendengar semua itu, Tessia malah tertawa. Arthur kebingungan. "Apa yang lucu?" Tessia menjawab, "Kau hampir mati, dan kau masih mengkhawatirkan aku. Ini persis seperti saat pertama kali kau menyelamatkanku." Arthur berusaha bangkit, tapi Tessia menahannya dan berkata, "Maaf, Arthur." Arthur berkata, "Aku pernah bilang, jangan pernah mengucapkan terima kasih karena aku menyelamatkanmu.
Tapi Tesia menjawab, "Bukan karena itu." Tesia perlahan mendekat dan secara tak terduga ia mencium Arthur. Hal itu sangat mengejutkan bagi Arthur. Beberapa saat kemudian, kita melihat Tesia berlari keluar dari kamar Arthur dengan wajah memerah. Ia berpikir, "Ya Tuhan, aku menciumnya. Itu adalah ciuman pertamaku. Apa aku melakukan hal yang benar? Apakah aku terlihat aneh? Tidak, ini semua salah." Ia bercermin sambil membayangkan ciuman itu dan merasa sangat malu. Ia berpikir, apa yang akan Arthur pikirkan tentangku? Haruskah aku memberitahunya bahwa ini hanya lelucon? Tidak, aku tidak seharusnya melakukan itu. Tapi apa yang kulakukan tadi adalah hal yang tepat. Lagi pula, aku bukan anak kecil lagi. Aku seorang penyihir berbakat, pintar, populer, dan terus terang. Aku juga tidak buruk-buruk amat secara penampilan. Kalau dia meninggalkanku, itu rugi dia sendiri. Lalu ia berbalik dan melanjutkan langkahnya. Di sisi lain, kita melihat Arthur masih duduk terdiam, benar-benar terpukul oleh kejadian itu. Ia berpikir, apa aku baru saja menciumnya? Aku mencium Tesia Eralith, seorang gadis berumur 13 tahun. Apakah aku seorang kriminal? Tidak. Lagi pula, tubuhku ini juga berusia 12 tahun. Ia mulai memukul dirinya sendiri karena merasa tidak seharusnya melakukan itu. Adegan berganti. Kita melihat bahwa kelas Arthur akan dimulai 2 hari lagi, tapi semua orang masih membicarakannya. Bagaimana seorang anak tahun pertama mengalahkan seorang profesor dan menjadi pengajar kelasnya sendiri. Beberapa orang bahkan berkata, "Kalau begitu, aku juga ingin mengalahkan seorang profesor dan menjadi guru di kelas itu." Semua orang terus membicarakan Arthur. Adegan berpindah lagi. Di sisi lain, kita melihat Profesor Gideon, Cynthia, dan Arthur. Cynthia bertanya apakah Arthur sudah siap untuk kelas. Arthur menjawab, "Aku baru saja keluar dari rumah sakit kemarin. Jadi, aku belum menyiapkan apapun. Tapi aku sedang bekerja soal itu. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Tesia sekarang?" Cynthia berkata, "Yah, dia lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa kamu tidak pergi sendiri saja untuk melihatnya?" Arthur berpikir betapa sering ia mencoba untuk pergi. Tetapi setiap kali melihat Tesia, ia malah kabur. Namun kemudian, Profesor Gideon menyuruhnya melihat sebuah ruangan, yakni ruang latihan yang memang dibuat untuknya. Dan tak lama kemudian, ia membuka pintu ruangan itu. Kita melihat sebuah ruangan yang sangat indah. Namun, di sana juga ada sebuah robot yang dibuat Gideon untuk melatih Arthur. Ia mulai menjelaskannya. Robot itu sekuat seorang penyihir perak dan namanya Toby. Tetapi untuk saat ini, ia disetel pada level 5, sehingga kekuatannya kurang lebih setara dengan tingkat oranye tua gelap, atau bahkan lebih kuat dari itu. Arthur pun bersiap untuk bertarung melawannya. Lalu kita melihat ia meledakkan robot itu, dan hanya dengan satu pukulan saja, robot tersebut dibuat babak belur. Arthur kemudian meminta Gideon untuk meningkatkannya lagi. Gideon benar-benar terkejut melihat ini. Adegan berganti. Di sisi lain, di dalam sebuah gua atau dungeon, kita melihat banyak monster mati bergelimpangan. Semua Lances datang ke sana. Tidak seorang pun dari mereka pernah melihat hal seperti ini di tempat itu. Atau mungkin monster-monster ini biasanya kecil. Bagaimana bisa mereka menjadi sebesar ini? Tidak ada yang tahu. Di sana kita melihat Lansferian. Ia bertanya, "Kalian yakin, kan? Tidak ada manusia, elf atau dwarf yang menginjakkan kaki di sini?" Seorang pria lain berkata, "Ya, Lansferian, tempat ini sudah ditutup sejak lama." Saat itu ia melihat sebuah band di tangannya dan berkata, "Kalau begitu, ini sangat-sangat serius." Adegan berganti lagi. Kini kita melihat Arthur sedang berlatih dengan robot yang sama. Bahkan sekarang ia bertarung melawan 2 robot level 7 dan bertarung dengan cara yang sangat berbahaya. Dalam waktu singkat, setelah bertarung dengan mereka, ia sepenuhnya mengalahkan mereka dan membuat mereka makan debu. Lengan-lengan mereka bahkan terlepas satu persatu. Di sana kita melihat Elja, Profesor Gideon, dan Cynthia. Profesor Gideon berkata, "Kau yakin, kan? Kau terluka, bocah.
Atau kau dan Cynthia bersekongkol menjahili aku?" Arthur berkata sambil bercanda, "Apa Anda tidak bisa melihat betapa langkah kakiku sudah sangat melambat?" Profesor Gideon kembali meminta umpan balik, dan Arthur, satu persatu, menyuruh agar semua tobi dibuat lebih kuat, lebih kokoh, dan sambungan-sambungannya diperkuat. Namun tentang pertahanan mereka, ia mengatakan satu hal yang tidak dipahami oleh Cynthia maupun Gideon. Intinya, ia membicarakan penghalang mereka yang berbentuk bulat sempurna, sehingga jika ada serangan yang mengenai salah satu sudutnya, penghalang itu akan langsung hancur sekaligus. Sebagai gantinya, jika berbentuk pelat, artinya setiap bagian terdiri dari pelat-pelat terpisah yang dibuat dari mana barrier. Maka jika satu bagian penghalang hancur, bagian itu bisa dibentuk kembali dan akan menghabiskan mana jauh lebih sedikit daripada membentuk seluruh penghalang seperti pada bentuk lingkaran. Ia sedang menjelaskan semua itu. Namun saat ia menatap ke depan, semua orang memandanginya seolah baru pertama kali mendengar hal tersebut. Ia bertanya, "Ada apa?" Saat itu Cynthia dan Gideon mendekatinya dan berkata, "Apa kau menggunakan mana barriermu seperti itu?" Ia mengangguk. Mendengar ini, Cynthia benar-benar terkejut dan langsung berlari pergi karena ia harus memberitahu Magic Guild tentang hal ini. Di sisi lain, Gideon mendekatinya dan mulai melihat ke arah kepalanya, sangat dekat. Arthur bertanya, "Apa yang sedang Anda lihat?" Ia menjawab, "Hanya mengecek masih berapa banyak lagi yang ada di dalam otakmu." Saat itu Elja menyuruh Arthur untuk datang mengajar di kelasnya sebagai profesor atau pengajar. Adegan berganti. Beberapa saat kemudian, kita melihat Arthur sedang berjalan, tetapi kondisinya sangat buruk. Sambil berjalan, ia menabrak sesuatu dan jatuh. Namun kemudian, kita melihat ia meraih seseorang, dan itu tidak lain adalah Kathleen. Ia meminta maaf, tetapi Kathleen membawanya pergi dan berkata, "Kau seharusnya beristirahat, Arthur." Arthur menatapnya dan sedikit tersenyum. Beberapa saat kemudian, kita berada di dalam kelas. Di sana Frey duduk. Semua murid di sana sedang membicarakan Arthur yang mengalahkan profesornya dan menjadi profesor. Orang-orang lain mengejek Arthur, seolah-olah tidak ada yang akan belajar darinya, atau ada yang akan mengalahkannya dan menjadi profesor sendiri. Mereka terus mengobrol seperti itu. Namun tiba-tiba Arthur masuk. Ia datang bersama Putri Kathleen, yang membuat semua orang langsung kaget bukan main. Arthur segera mengerti bahwa reaksi itu karena Putri Kathleen. Ia pun memintanya untuk pergi, untuk duduk, dan memperkenalkan dirinya dengan sangat baik. Namun begitu ia selesai, semua orang mulai berisik, berteriak, dan mengejeknya. Salah satu dari mereka melompat dan berdiri di depan Arthur. Ketika Arthur bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Orang itu menjawab, "Baru saja muncul keinginanku untuk menjadi profesor. Jadi kupikir aku akan mengalahkanmu dan menjadi profesor." Semua orang menyemangatinya. Melihat ini, Arthur marah dan berkata dengan emosi, "Duduk." Lalu ia melepaskan auranya. Melihat itu, orang tersebut ketakutan dan jatuh ke bawah. Arthur kemudian berkata, "Meskipun Direktur Good Sky belum memberiku dokumen resmi apapun, tetap saja, kalau aku mengajar kelas ini, maka aku akan mengajarnya. Jika ada yang tidak suka, mereka bisa pergi dari sini. Bahkan, kelas manapun yang kalian suka, akan kuusahakan kalian bisa pindah ke kelas itu. Tapi jika ada di antara kalian yang ingin belajar ini, ingin mengetahui ini, bagaimana seorang anak seperti aku, yang baru berumur 12 tahun, yang baru masuk tahun pertama, dan baru menyelesaikan 1 hari, bisa menjadi profesor. Itu pun di sebuah akademi yang paling terkenal di Dikaten. Maka aku akan mendorong kalian untuk tetap di sini dan belajar." Arthur melihat seorang siswa di depannya dan berkata, "Jadi, apa yang kau inginkan? Kalau memang perlu, keluarlah. Kalau tidak, duduklah." Anak itu ketakutan, meminta maaf, lalu pergi dari sana. Arthur lalu melihat seluruh siswa di kelas dan berpikir, "Sepertinya hari ini akan menjadi kelas yang penuh." Kemudian ia berkata, "Ayo kita mulai." Dan ia pun mulai dengan pelajaran praktik tentang manipulasi mana. Pertanyaan pertamanya adalah, cara apa yang paling baik untuk memanfaatkan mana di sekitar kita? Semua murid mulai berdiskusi satu sama lain.
Namun salah satu gadis dari mereka menjawab, cara terbaik menggunakan mana adalah dengan menyerapnya. Arthur senang mendengar jawabannya dan memberinya pujian. Ia mulai menjelaskan perbedaan antara augmenter dan conjurer, sesuatu yang umumnya sudah diketahui. Seorang augmenter mengeluarkan mana dari inti mananya keluar tubuh, sedangkan conjurer menyerap mana dari atmosfer di sekitarnya untuk memperkuat diri mereka. Namun, Arthur kemudian memberikan pertanyaan lain yang tidak bisa dijawab oleh siapapun. Semua murid kembali berdiskusi. Gadis berponi yang sama menjawab lagi, dan Arthur kembali senang. Kemudian, ia bertanya tentang warna dari inti mana para penyihir. Apakah benar pengukuran berdasarkan warna benar-benar mencerminkan kekuatan sesungguhnya? Apakah itu benar-benar akurat? Tak ada yang bisa menjawab. Lalu Arthur memanggil 6 relawan, para conjurer dan augmenter, untuk berdiri di sisi kanan dan kirinya. Beberapa saat kemudian, kita melihat Putri Caitlin dan beberapa siswa lainnya muncul. Arthur melarang para conjurer untuk menggunakan tongkat sihir, lalu menyuruh mereka memulai mantra sihir. Satu persatu para siswa mulai menunjukkan sihir mereka. Lalu Arthur berkata, sekarang para augmenter, luncurkan mantra kalian, dan para conjurer serap sihir tersebut. Semua siswa langsung terkejut karena tak satu pun tahu cara melakukan itu. Mereka mulai mencoba, tapi tidak ada yang berhasil, kecuali Caitlin, yang tampak sedikit mencoba, dan Arthur cukup terkejut melihat itu. Tiba-tiba, salah satu siswa berteriak ke arah Arthur dan berkata, "Ini bodoh! Jika seseorang sudah melemparkan mantranya, kenapa harus menariknya kembali?" Arthur pun memberikan demonstrasi. Ia melemparkan sebuah mantra ke dinding, tetapi sebelum mengenai dinding, ia menyerap kembali mantranya. Anak itu berkata sinis, "Apa aku harus terkesan dengan itu? Bukankah semua orang yang sudah melewati tahap inti jingga bisa melakukannya?" Arthur menjawab, "Ya, kau benar. Tapi aku rasa tak ada yang pernah menunjukkannya." Lalu ia kembali melemparkan mantra yang sama, dengan cara yang jauh lebih kuat, hingga membuat dinding retak. Arthur berkata, "Aku yakin kalian belum pernah melihat penyihir inti jingga melakukannya seperti ini." Semua murid tertegun melihat hal itu. Lalu Arthur duduk dan berkata, "Jadi, siapa di antara kalian yang ingin tahu bagaimana aku melakukannya? Turunlah." Adegan berpindah. Beberapa saat kemudian, kelas Arthur selesai. Semua siswa membicarakan kelas itu sambil berjalan. Arthur pun terlihat berbicara pada Sylvie. "Sylvie, bagaimana menurutmu? Apakah aku sudah melakukannya dengan baik?" Sylvie menjawab, "Aku tidak tahu, aku sedang tidur." Beberapa saat kemudian, Arthur duduk di suatu tempat. Sylvie mencoba menangkap seekor kupu-kupu, dan Arthur tersenyum melihatnya. Lalu Putri Caitlin datang dan berkata, "Apakah ada yang duduk di sini?" Arthur menjawab, "Ya, tentu, tapi mereka berdua tetap diam." Akhirnya Caitlin duduk. Ia berkata bahwa kelas tadi sangat bagus. Arthur mengucapkan terima kasih. Henning kembali. Arthur melihat ke arahnya dan berpikir, "Apa cuma itu saja?" Namun Caitlin tiba-tiba berkata, "Arthur, aku ingin mengatakan sesuatu." Arthur langsung berpikir panik. "Apa? Jangan bilang dia ingin menyatakan cinta. Kalau sampai begitu, apakah dua kerajaan akan berperang karena aku? Tidak." Tapi ternyata Caitlin meminta maaf atas semua yang dilakukan oleh Sebastian, penyihir kerajaan, ayahnya, dan kakaknya 4 tahun yang lalu. Arthur hanya menatapnya. Ia berkata, "Kau meminta maaf untuk kejadian 4 tahun lalu? Aku bahkan sudah melupakannya." Tapi Caitlin berkata, "Aku merasa perlu melakukannya, karena kita adalah teman." Arthur bertanya, "Teman? Apa kita benar-benar teman?" Caitlin menjawab, "Ya, keluarga dan temanku bilang, kalau kita pernah berbagi kulit, kontak fisik, itu berarti kita teman." Arthur terkejut mendengar itu. Lalu Caitlin menatap Arthur dan berpikir, "Aneh, saat aku tumbuh besar karena kekuatanku, semua orang memandangku dengan buruk. Mereka menilaiku dari penampilanku. Tapi anak ini, yang begitu berbakat, masih tetap dihakimi juga."
Ia lalu tersenyum kepada Arthur. Arthur melihatnya dan berkata dalam hati, "Apa yang kulihat barusan? Apakah aku baru saja melihat Putri Catelyn tersenyum?" Lalu Catelyn berkata, "Bagaimanapun, pelajaran tadi sangat bagus. Bisakah kau mengajariku lebih banyak?" Arthur segera berdiri dan berkata, "Tenang, Putri. Aku tidak mau memberikan keuntungan ekstra kepada muridku yang paling berbakat." Lalu pergi. Catelyn pun tertawa kecil. Adegan berganti. Beberapa saat kemudian, kita melihat Arthur berada di kelas artefak bersama gadis yang sama tadi. Mereka berdua mengobrol, dan karena itu, Master Gideon marah dan melempar kapur ke arah gadis tersebut. Ia kemudian mengajukan sebuah pertanyaan, dan si gadis menjawab dengan sangat detail dan mulai menjelaskan panjang lebar. Gideon berkata, Oke, aku sudah mengerti. Tidak perlu menjelaskan sebanyak itu." Beberapa saat kemudian, kita melihat kelas telah selesai. Arthur dan gadis itu berjalan ke depan bersama. Arthur berbicara tentang proyek. Tapi kemudian gadis itu berkata, "Oh, proyek? Kebetulan aku sudah membuat beberapa LPS. Kalau kamu mau." Mendengar ini, Arthur langsung berhenti di tempat dan berbicara padanya dengan sangat manis. "Benarkah? Sungguh kamu penyelamat hidup." Tiba-tiba Elja datang dan memanggil Arthur, mengatakan bahwa Direktur Goodsky memanggilnya. Saat itu Arthur memperkenalkan Emily kepadanya. Keduanya berbicara dengan sangat akrab. Melihat itu, Arthur berpikir, mereka berdua benar-benar mirip. Kemudian Arthur berjalan menuju ruang latihan. Tak lama kemudian, kita melihat Tessia duduk di sana sedang bermeditasi. Sylvie langsung mendekatinya begitu melihatnya. Tessia menyapanya, "Hai." Saat Arthur bertanya, "Cynthia di mana?" Tessia menjawab, "Oh, dia ada urusan. Mungkin itu sebabnya dia tidak di sini." Arthur menyadari bahwa ini semua adalah siasat Cynthia. Sekarang Tessia mengatakan untuk memulai, dan saat itu juga Arthur memulai proses assimilation sambil menarasikannya. Dalam proses assimilation, dibutuhkan 2 orang karena kadang-kadang beast terpisah dari beast will, atau satu orang tidak cukup untuk melakukannya sendiri. Maka seseorang dari luar harus memberikan tekanan atau menyalurkan energi dari mana miliknya. Arthur adalah seorang quadra elemental mage, sehingga ia bisa bekerja lebih baik dan mendukung Tessia. Beberapa saat kemudian, proses assimilation mereka selesai sebagian. Arthur berkata, "Aku sangat lelah. Cukup untuk hari ini." Tessia bertanya, "Hei Arthur, apa kamu masih marah padaku?" Arthur menjawab, "Apa? Kenapa? Aku tidak marah sama sekali. Aku hanya terkejut, itu saja." Tapi Tessia berkata, "Lalu kenapa kamu terus menghindar dariku?" Arthur mendengarnya sambil tertawa dan berkata, "Ayolah, kita sudah saling kenal sejak kecil. Saat kamu masih anak kecil, dan aku tidak mau menikahimu di usia ini." Ia mulai memberikan berbagai alasan. Mendengar ini, kita melihat Tessia terlihat sedikit sedih dan berkata, "Kamu dan aku, kita berdua tahu. Aku tidak bilang aku ingin menikah denganmu. Aku hanya ingin kita sedikit berkembang." Tapi Arthur kembali mengelak. Karena itulah Tessia bangkit dengan marah dan berkata, "Cukup Arthur, aku tidak menyangka ini darimu. Setidaknya kamu bisa memberikan jawaban yang jujur. Maaf, aku berharap terlalu banyak darimu." Arthur mencoba menghentikannya, tetapi Tessia berkata sambil berjalan pergi, "Kamu tahu Arthur, kamu sangat percaya diri. Ya, aku tahu kamu sangat hebat dalam sihir, pertarungan, dan segalanya. Tapi ada satu hal di mana kamu benar-benar buruk. Kamu pikir tidak ada yang menyadari bahwa kamu memakai topeng di wajahmu dan hanya berpura-pura. Bahkan sekarang, reaksimu tidak menunjukkan bahwa kamu mengerti perasaanku. Kamu malah menjadikannya lelucon. Dan kalau memang begitu, bukankah kamu terlalu kekanak-kanakan Arthur? Seperti saat kamu menolak Lilia." Mendengar ini, Arthur terkejut. Setelah Tessia pergi, Arthur hanya bisa memikirkan ucapannya. Bagaimana dia tahu? Apa Lilia yang memberitahunya? Apa yang sebenarnya sedang terjadi denganku? Ia juga tak bisa mengatakan siapa dirinya di masa lalu atau berapa usianya sebenarnya. Beberapa saat kemudian, kita melihat Arthur sedang bertarung dengan Toby level 8. Ia memang sedang bertarung,
Tetapi pikirannya terus terbayang kata-kata Tesia, membuatnya bertarung sangat agresif dan ekstrim. Tidak lama, ia hampir menghancurkan Toby. Namun saat itu juga, kekuatan Toby habis, dan ia benar-benar shut down. Arthur pun berhenti. Sylvie berkata, "Papa, kamu tidak boleh memaksakan dirimu seperti ini. Kamu masih dalam masa pemulihan, tahu kan?" Arthur menjawab, "Aku baik-baik saja, Sylvie." Tapi saat itu pintu diketuk. Saat dibuka, kita melihat Profesor Glory berdiri di sana. Ia datang untuk melihat Tesia dan Arthur karena keduanya tidak masuk kelas. Namun ia kemudian melihat ke lantai dan bertanya, "Apa yang terjadi di sini, Arthur?" Arthur menjawab sambil menutup pintu, "Oh, aku hanya latihan, dan Tesia tidak ada di sini." Mendengarnya, Profesor Glory mulai tertawa. Beberapa saat kemudian, ia membawa Arthur untuk mengikuti satu kelas lagi. Saat berjalan pergi, ia menoleh dan berpikir tentang ruangan latihan itu. Sebuah ruang latihan pribadi sebesar itu hanya untuk murid tahun pertama. Dan kondisi ruangan itu. Ruang latihan mana yang bisa rusak seperti itu? Anak ini, semakin aku melihatnya, semakin misterius dia. Adegan berganti. Kita melihat Arthur sedang duduk di kelas. Ia melihat Sylvie dan sambil mencubit pipinya berkata, "Sylvie, kenapa kamu tidur terus?" Sylvie menjawab, "Aku tidak tidur, Papa. Aku sedang latihan." Arthur berkata, "Kamu beruntung sekali. Tahukah kamu jadi makin kuat sambil tidur. Andai aku bisa begitu juga." Saat itu guru kelas memanggilnya, menanyakan keadaannya, lalu memberikan pertanyaan tentang formasi spell. Arthur menjawab dengan sangat baik. Mendengar itu, guru tersebut sangat senang dan mulai mengajarkan pada semua murid tentang cara berpikir dalam membentuk spell formation. Oke, teman-teman, bagian ini aku lewati karena tidak terlalu penting. Intinya, sang profesor mengajar tentang bagaimana melemparkan spell dan semua teori di baliknya. Ketika kelas berakhir, Arthur keluar. Ia sedang berjalan sambil memikirkan pertarungannya dengan Tess. Sylvie lalu berkata, "Papa sedang memikirkan hal itu ya, karena yang Mama bilang memang benar." Arthur menjawab, "Sylvie, kamu berpihak ke siapa? Aku atau dia?" Dan entah kenapa, dulu waktu aku masih jadi petualang, aku punya begitu banyak musuh, banyak orang membenciku, tapi tak ada yang bisa menghentikanku. Sylvie menjawab, "Itu karena Papa benar-benar peduli pada Mama." Arthur berkata, "Sylvie, kamu benar-benar mengerti aku." Tapi kemudian ia terdiam dan berkata, "Kamu tahu, mungkin aku memang terdistraksi. Tapi tetap saja, tidakkah kamu bisa lebih tidak mencolok, Lux?" Saat itu, kita melihat Lux dan dua orang lainnya berada di belakang Arthur, seolah-olah mereka datang untuk menyerangnya. Arthur berdiri di depan mereka. Ia berkata, "Sepertinya aku agak teralihkan tadi. Tapi apa kalian benar-benar sejelas itu?" Lukas menatap ketiganya. Bahkan Sylvie terlihat sangat marah. Lalu salah satu dari mereka, yang dulu pernah dipermalukan oleh Arthur, berkata, "Kenapa? Kau takut? Kami hanya ingin memastikan kau pulang ke kamarmu dengan aman." Orang kedua mulai mengejek Arthur juga, tapi Arthur membalas, "Apa aku sedang dalam bahaya? Apa celanaku juga akan jatuh seperti milikmu waktu itu?" Mereka pun jadi marah. Lukas melempar temannya ke belakang dan berkata, "Cukup, aku cuma ingin tahu. Bagaimana kau bisa melakukan itu waktu itu?" Arthur menjawab, "Apa? Oh, soal lubang di tanah itu." Lukas semakin kesal dan berkata, "Aku sedang bertanya bagaimana kau bisa keluar dari Inferno Cage-ku dan dalam hitungan detik bisa sampai ke Tesia." Ia menunjuk ke arah Arthur dengan marah. Arthur menangkap tangannya dan berkata, "Pertama, kau tidak bisa bertanya padaku seperti itu. Kedua, kenapa aku harus memberitahumu?" Lukas membalas, "Aku tahu, kau pasti menggunakan artifak. Mana mungkin bocah dari kalangan biasa sepertimu bisa sekuat itu?" Ia bahkan menyebut Tesia juga. Arthur berpikir, orang ini tidak pernah belajar. Tiba-tiba, anak yang lain berteriak, "Toh, aku tahu.
Kau pasti telah melakukan sesuatu pada Putri Catelyn. Arthur bingung, kenapa dia bertingkah seperti itu. Matanya hampir keluar, dan dia terus berteriak. Jangan berpura-pura bodoh. Mungkin kau tampak menarik, tapi tetap saja kau hanyalah orang biasa. Temannya mencoba menenangkan, tapi dia malah didorong. Mana mulai bocor dari tubuhnya. Lukas berkata, lepaskan dia. Namun bocah itu terus saja bicara tentang Putri Catelyn, seolah-olah dia pantas mendapatkan seorang bangsawan seperti Catelyn karena darah bangsawan yang dimilikinya. Arthur mencoba menenangkannya, tapi bocah itu semakin liar. Mana keluar dari tubuhnya dengan cara yang tidak wajar. Sylvie berkata, "Ayah, ada yang salah dengannya." Arthur mengangguk. "Ya, aku tahu. Cara mananya keluar? Ini tidak normal." Mata bocah itu menonjol, urat-uratnya pecah, seluruh tubuhnya memerah. Ia menerjang ke arah Arthur. Arthur menatap Sylvie. Sylvie sangat marah, matanya berubah merah. Arthur menyuruhnya untuk tetap tenang. Bocah itu menyerang, tapi Arthur berhasil menangkisnya. Namun dia kemudian menghantam tanah dengan keras, membuat lantai pecah. Arthur memperingatkan, kalian sadar tidak apa yang dia lakukan? Kalian menyerang anggota tim disciplinary committee. Bocah itu mencoba menjelaskan kepada Lukas, namun Lukas menjawab, apa maksudmu? Kami tidak melakukan apapun yang salah. Kami juga takut. Lihat, kami bahkan tidak membawa senjata. Sementara itu, bocah yang mengamuk, yang bernama Marcos, semakin liar. Temannya memohon kepada Lukas, kita tidak bisa meninggalkannya. Dia tidak baik-baik saja. Lukas menjawab, kau akan bertarung melawannya beberapa hari lagi, kan? Bukankah kau takut? Temannya menjawab, ya, memang. Tapi, Lukas berjalan pergi dan berkata, kalau begitu tinggalkan dia dan ikut aku. Mereka pun pergi. Arthur melihat mereka pergi, tapi tiba-tiba Marcos berteriak, mati, mati, lalu menyerang lagi. Arthur mencoba menghentikannya. Bocah itu mulai berubah, tubuhnya dipenuhi elemen tanah. Arthur berpikir, dia cuma penyihir dengan inti oranya. Tapi kenapa bisa sekuat ini? Bahkan lebih banyak mana dari Lukas? Jika aku ingin menghentikannya tanpa melukai, aku harus memakai keempat elemenku. Namun sebelum sempat bertindak, Sylvie berubah ke bentuk aslinya dan menghancurkan bocah itu dengan cakarnya. Marcos kini berada di tanah, pingsan. Arthur melihat Sylvie dan bertanya. Sylvie berkata dengan marah, aku sudah lelah menunggu. Tiba-tiba, Clary datang berlari. Arthur, apa yang terjadi di sini? Kau baik-baik saja. Arthur menjelaskan segalanya. Clary memeriksa punggung bocah itu dan melihat tanda aneh di tulang belakangnya. Ia berkata, tidak, ini bukan yang pertama. Adegan berpindah. Marcos kini dalam kondisi buruk. Clary dan Arthur berjalan bersama. Dari sana, Arthur tahu bahwa ini bukan kejadian pertama. Sudah pernah ada siswa lain yang mengalami hal serupa. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di depan ruangan Direktur Good Sky, Cynthia. Mereka mengetuk. Saat pintu dibuka, Arthur terkejut karena melihat Lance Farey dan satu Lance lainnya di dalam. Arthur sangat terkejut. Sementara itu Clary seperti fangirl yang kehilangan akal, memuji-muji para Lance. Cynthia memperkenalkan mereka. Farey berkata kepada Cynthia, seperti yang kubilang, ini harus segera ditangani. Cynthia mengangguk dan mereka pun pergi. Arthur melihat ke arah Farey dan Farey juga melihat ke arahnya. Sebelum pergi, Lance Elijah berbicara dengan Clary, membuat Clary makin histeris. Sylvie berkata, Papa? Arthur menjawab, ya, aku tahu. Mereka kuat, sangat kuat. Setelah mereka pergi, Cynthia menyuruh mereka duduk dan menjelaskan. Arthur bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Namun Cynthia tidak memberitahu apapun. Ia hanya berkata bahwa Lance Farey datang untuk memberitahu bahwa saudaranya, yaitu Lukas, juga telah datang ke sekolah ini. Setelah itu, Cynthia menyuruh mereka menceritakan segalanya. Arthur kemudian menceritakan apapun yang ia tahu. Clary juga melakukan hal yang sama. Reaksi para Lance aneh, seolah mereka tahu sesuatu. Cynthia terlihat cemas. Arthur menyadarinya,
dan bertanya lagi. Tapi Cynthia tetap berkata, "Kami masih belum tahu apa-apa. Tapi aku rasa Marcos bukan yang terakhir. Akan ada yang lain." Cynthia lalu berkata, "Aku ingin tim DC berpatroli di antara kelas. Aku akan bebaskan kalian dari tugas, tapi tetap berjaga di malam hari." Clary menjawab, "Dipahami, Bu." Ia lalu berkata kepada Arthur, "Senang kau kembali. Tim DC sangat membutuhkanmu." Beberapa saat kemudian, mereka pergi. Cynthia kembali ke ruangannya. Bondnya muncul dan bertanya, "Apa keputusan ini bijak? Melibatkan siswa-siswa dalam situasi ini?" Cynthia menjawab, "Kalau memang keadaan seburuk itu, maka pengorbanan akan diperlukan. Tapi aku tak menyangka semuanya akan terjadi secepat ini." Adegan berpindah. Kemudian kita melihat Arthur sedang berjalan bersama Clary. Ia menyapanya sebagai kakak. Tapi saat itu juga, ia melihat Farai berdiri di hadapan Lucas. Lux berdiri di hadapan Arthur dengan kepala tertunduk. Arthur mengukur kekuatannya, tetapi saat itu juga Sylvie tampak ketakutan atau terkejut. Arthur pun segera mengeluarkan pedangnya. Namun, sebelum pedangnya keluar, tiba-tiba kita melihat sebilah pedang sudah berada di dekat lehernya. Dan di situ kita melihat Lance Elia. Elia berkata, "Kamu tahu, ini salah satu kekurangan dari cincin dimensi. Senjata kuat membutuhkan sedikit waktu untuk keluar darinya." Arthur menjawab, "Kupikir ini hanya kesalahpahaman. Aku baru pertama kali melihat Lance Varian." Elia berkata, "Meskipun kamu menyembunyikan kekuatanmu, aku tetap tahu kamu bukan tandingannya, meskipun kamu seorang dual elemental mage." Arthur bertanya, "Apa Lance Varian benar-benar sekuat itu?" Dia menjawab, sangat kuat." Arthur juga bertanya tentang kekuatannya, tetapi Elia memberi isyarat aneh yang tidak dimengerti Arthur. Kemudian dia berkata bahwa Lance Varian adalah yang paling lemah di antara para Lance lainnya. Namun, dia memiliki satu hal yang bahkan Lance Varian sendiri tidak bisa tandingi, yaitu persepsi, perception-nya. Mendengar itu, Arthur mulai mengerti. Inilah alasan mengapa saat Elia muncul, ia tidak memahami situasinya. Beberapa saat kemudian, Arthur berterima kasih kepadanya karena telah menjawab pertanyaannya. Elia berkata, "Kebetulan, aku punya seorang adik laki-laki yang belajar di sini, jadi terima kasih banyak." Setelah itu mereka berjalan pergi. Adegan berganti. Kini, kabar tentang serangan terhadap Arthur telah menyebar ke seluruh akademi. Arthur pun mendengarnya. Sylvie berkata, "Papa, kenapa orang-orang suka sekali bergosip?" Arthur menjawab, "Pertanyaan bagus, Sylvie." Tak lama kemudian, Arthur sampai di suatu tempat. Di sana, semua anggota tim DC sedang duduk, tapi semuanya tampak murung. Arthur bertanya, "Ada apa?" Clary berkata, "Marquand meninggal tadi malam." Mendengar itu, Arthur sangat terkejut. "Apa maksudmu? Bagaimana dia bisa mati?" Pangeran Curtis berkata, "Para medik buatan juga telah menanganinya, tapi tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Mananya terus bocor." Arthur bertanya, "Mana leakage? Tapi dia kan tidak sadar?" Clary menjawab, "Itu semua karena simbol-simbol itu. Mereka penyebabnya." Arthur bertanya, "Apa ada yang memberitahu sesuatu?" Putri Catelyn berkata, Tidak ada yang mengungkapkan apapun. Bahkan orang tuanya juga tidak mengatakan apa-apa." Mendengar itu, salah satu anggota menjadi sangat marah. "Lalu apa gunanya kita jadi tim DC kalau kita tidak diberitahu apa-apa?" Namun Clary menenangkan mereka semua dan berkata bahwa Arthur sudah datang, yang berarti mereka harus menjalankan jadwal patroli dengan baik. Beberapa saat kemudian, kita melihat Arthur, Freyri, dan Catelyn sedang berjalan bersama, membahas jadwal patroli. Siapa dengan siapa, dan siapa yang harus patroli sendirian di area yang luas. Setelah beberapa saat berbincang, Arthur berkata, "Oke, sampai jumpa di kelas nanti." Tak lama kemudian, Arthur sudah di kelas. Ia bertanya, "Jadi, tentang pertanyaan yang kuajukan kemarin, apakah kalian sudah menyiapkan jawabannya? Bagaimana cara mengukur kekuatan seorang mage dengan benar?" Freyri berdiri dan berkata, "Ya, dari mana core-nya kita bisa mengukur kekuatannya?
Siswa lain berkata, tentu saja dia tahu jawabannya. Mungkin temannya yang memberitahunya. Tapi Arthur berkata, jawaban kalian salah. Jika kekuatan seseorang hanya diukur dari core-nya, maka itu tidak akurat. Kita tidak bisa tahu seberapa kuat kekuatan fisiknya hanya dengan melihat core-nya. Mendengar itu, siswa lain bertanya, lalu bagaimana kita mengukur kemampuan seseorang? Arthur menjawab, sangat mudah. Jangan ukur sama sekali. Tak ada yang mengerti. Tapi Arthur menjelaskan dengan baik. Lihat, jika menurut ukuranmu lawanmu memiliki core lebih kuat darimu, maka kamu akan menganggapnya kuat dan bertarung dengan serius. Tapi jika core-nya lebih lemah, kamu akan bertarung dengan santai. Itu kesalahan besar. Karena kamu tidak tahu seberapa kuat kekuatan fisik atau kemampuan lain yang dimilikinya. Jadi, selalu anggap lawanmu lebih kuat darimu, agar kamu bertarung dengan serius dan berkonsentrasi penuh. Setelah mengajarkan hal ini, Arthur mengatakan kepada semua orang untuk datang besok untuk latihan berdasarkan pelajaran hari ini. Beberapa saat kemudian, ia sedang berlari dan berkata pada Sylvie, Sylvie, kenapa kamu tidak membangunkanku setelah kelas selesai? Sylvie menjawab, aku juga ketiduran, Papa. Tak lama kemudian, kita melihat Arthur datang ke kelas Profesor Glory dan meminta maaf karena datang terlambat. Ia bersiap untuk bertarung. Tapi Profesor Glory menyuruhnya untuk fokus pada pemulihan dan tidak bertarung. Arthur pun pergi, berpikir bahwa ini adalah keputusan yang baik. Kalau tidak, Lux pasti akan menekannya lagi untuk bertarung. Beberapa saat kemudian, Arthur datang ke suatu tempat dan melihat Tessia duduk di sana. Sylvie langsung berlari ke arahnya. Tessia terlihat senang. Namun, saat melihat Arthur, wajah Tessia menjadi serius. Arthur duduk. Ada keheningan di antara mereka. Sebelum Arthur sempat berkata apa-apa, Tessia menghentikannya dan berkata bahwa ia tidak perlu meminta maaf atau menjelaskan apapun. Ia sendiri juga meminta maaf karena telah berkata berlebihan. Mereka berdua saling meminta maaf. Arthur lalu berkata, bagaimanapun juga dalam hal emosi, kamu jauh lebih baik dariku. Tapi aku minta maaf, aku belum bisa menjalani hubungan denganmu sekarang. Mendengar itu, Tessia tampak sangat sedih dan memandangi Arthur.